Menyapa Anda kembali, masih di program Bible Everyday. Mari kita lanjutkan pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di Ibrani pasal yang ke-8. Saya ingin mencermati ayat yang pertama. Ayat yang pertama dari Ibrani pasal yang ke-8 dikatakan seperti ini. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Seolah tanpa basa-basi, penulis Ibrani mengatakan inti segala yang kita bicarakan ini. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang mereka telah bicarakan dari Ibrani pasal yang pertama sampai pasal yang ke-7, penulis Ibrani menegaskan sebuah kesimpulan. Inti berbicara soal yang utama, inti berbicara soal yang paling penting, inti berbicara soal ringkasan dari apa yang mereka bahas sepanjang itu. Dan penulis Ibrani menyimpulkan seperti ini, bahwa inti dari yang dibicarakan, dari yang sedang disampaikan adalah bahwa kita mempunyai imam besar yang agung, imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Kita punya Yesus sebagai imam besar agung, bukan imam dari manusia biasa, tapi imam besar agung yang sempurna, yang tanpa cacat celah. Dan di dalam ayat yang 6 dikatakan, tetapi sekarang ia, maksudnya Tuhan Yesus sebagai imam besar agung, telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Yesus menjadi imam, dan ditegaskan sekali lagi di sini bahwa Yesus menjadi pengantara. Pengantara itu penting. Sebab tanpa pengantara kita sulit terhubung dengan Bapa di sorga. Bahkan tidak hanya sulit, itu mustahil terhubung. Benar bahwa Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena Yesus pengantaranya. Bisa disimpulkan, tanpa Yesus kita tidak mungkin terhubung. Kita tidak mungkin bisa sampai kepada tahta surga. Tanpa Yesus kita tidak punya akses kepada Bapa. Saya berikan contoh sederhana. Saya rasa mungkin tidak semua di antara Anda pernah masuk ke istana negara, berjumpa langsung dengan presiden, bahkan duduk semeja. Saya rasa tidak semua. Hanya orang-orang tertentu saja, hanya segelintir orang saja. Siapakah orang yang segelintir ini? Tentu saja mereka yang punya akses. Kalau tidak punya akses, tidak mungkin bisa sampai ke istana negara. Untuk punya akses, kita butuh yang namanya pengantara. Entahkah pengantara itu memang orang kepercayaan presiden, yang mana melalui orang kepercayaan itu kita bisa punya akses masuk ke istana negara, kita bisa terhubung langsung dengan Pak Presiden, bahkan kita bisa duduk semeja. Sama persis seperti itu. Tanpa Yesus sebagai pengantara agung, kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Hanya oleh karena Yesus menjadi pengantara kita, hari ini kita beroleh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Bukankah penulis Ibrani menulis demikian juga? Sehingga ketika kita beribadah, kita tidak lagi beribadah dengan takut-takut, tapi kita penuh keberanian masuk di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah punya akses. Aksesnya siapa? Tentu saja Yesus Kristus, imam besar agung yang menjadi pengantara bagi kita semuanya. Dan kalau Anda mendengar kabar baik ini, bukankah itu hal yang perlu disyukuri? Saya percaya kalau Anda bisa masuk ke istana negara, Anda akan sangat bersyukur karena ada pengantara yang membuat Anda punya akses masuk ke sana. Kalau bertemu dengan presiden yang masih manusia, itu merupakan kehormatan besar, itu menjadi sukacita besar. Terlebih lagi kita bertemu dengan Tuhan pencipta langit bumi, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang tidak terbatas itu.
Bayangkan kita manusia biasa, tapi kita beroleh masuk di dalam tahta kasih karunia Allah. Bersyukurlah karena Yesus menjadi pengantara kita. Bersyukurlah Yesus menjadi jalan bagi kita. Itu sebabnya jangan jadi orang Kristen yang setengah-setengah dalam mengikut Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang mudah dibimbangkan, bahwa seolah-olah masih ada jalan lain, seolah-olah ada pengantara yang lain. Melalui firman Tuhan hari ini saya tegaskan, tidak ada pengantara yang lain, tidak ada jalan yang lain. Hanya Yesus satu-satunya pengantara yang agung. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Pilihannya hanya ada dua, Anda mau ambil jalan itu atau tidak. Anda mau bersama-sama dengan pengantara agung itu atau tidak diperdamaikan dengan Allah. Kalau Anda menolak Yesus, Anda tidak akan pernah bisa sampai kepada Bapa. Tuhan berkati.